Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya al-Ustadz al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan bab yang kelima, yaitu prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Dan kita sudah masuk pada poin yang kelima, yaitu menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Kalau di pembahasan usul fikih, ini lebih kepada pembahasan at-ta'arud atau ta'arud ad-dalilain. Jika ada dua dalil yang secara zahir bertentangan, bagaimana sikap kita yakni menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan halaman 195. Di antara prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah adalah menggabungkan, mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Al-musyahidun al-kiram, tentunya kita meyakini bahwasanya tidak ada pertentangan antara firman Allah subhanahu wa ta'ala dan firman Allah yang lain. Tidak ada pertentangan antara firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pertentangan antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau yang lain. Karena semuanya dari sumber yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukum asalnya tidak ada pertentangan.
Lalu bagaimana kemudian secara hakikat kita mendapati zahir sebuah ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Zahir sebuah ayat mungkin bertentangan dengan satu sabda Nabi Muhammad atau sebaliknya. Maka berdasarkan prinsip yang pertama, karena tidak ada pertentangan, tugas kita mempelajari bagaimana menggabungkannya. Tugas kita mempelajari bagaimana mengkorelasikannya. Karena semuanya dari sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat, yang menentukan syariat, yang maha bijaksana. Maka kita hanya perlu belajar bagaimana cara menggabungnya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang betul-betul digabungkan tidak mungkin, maka ada cara yang kedua, yaitu an-naskhu. Dicari di antara dua dalil tersebut, mana yang nasikh, yang menghapus, mana yang mansukh, yang terhapus. Dan itu perlu penelitian. Ayat mana yang lebih akhir diturunkan, sabda mana yang lebih akhir disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, otomatis menghapuskan ayat yang lebih dahulu, otomatis menghapuskan sabda Nabi Muhammad yang terdahulu. Ini perlu penelusuran. Karena ia tidak mungkin bertentangan. Mesti ada salah satu di antara keduanya yang terhapuskan. Jika kemudian berdasarkan penelusuran kok juga tidak ditemukan mana dalil yang lebih akhir dibandingkan yang lain, mana yang menghapuskan daripada yang terhapuskan, maka ada metode yang ketiga, yaitu at-tarjih, pentarjihan, pembenaran salah satu di antara dua dalil. Dan inilah tugas para ulama untuk menerangkan kepada kita mana yang lebih rajih dibandingkan yang lain, berdasarkan yakni qarinah, berdasarkan sebab yang yakni melandasi kenapa kemudian salah satu di antara dua dalil tersebut lebih kuat untuk dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tentunya tidak bahas usul fikih. Kita hanya menyebutkan bagian yang pertama, yaitu menggabungkan dan mengkorelasikan dua dalil, semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Kita bahas yang pertama sebenarnya, karena yakni kasus digabungkannya dua dalil yang zahirnya bertentangan, kemudian digabungnya dua dalil yang zahirnya bertentangan, itu rata-rata bisa. Artinya bab nasikh dan mansukh, bab tarjih itu sangat sedikit. Inilah yang terbanyak, bahwasanya jika kita mendapatkan ada dua dalil yang zahirnya seperti bertentangan, maka digabungkan bisa. Dan ulun sering menyampaikan di banyak majelis tentang perkataan Imam Ibnu Khuzaimah tentang menggabungkan dalil. Artinya jika Anda mendapatkan ada dua dalil yang zahirnya bertentangan, bawa ke saya akan terangkan bagaimana cara menggabungkannya. Hari ini kita akan bahas, karena biasanya saya sebutkan saja di banyak majelis secara periwayatan saja, secara makna saya riwayatkan. Maka pada hari ini kita akan sebutkan eksplisit perkataan beliau Imam Ibnu Khuzaimah, ada itu di halaman 197. Oke, perhatikan halaman 195. Bab yang kelima, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, yaitu menggabungkan, mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, menggabungkan berbagai nas dalam satu permasalahan sangat dibutuhkan oleh orang yang membahasnya, kita. Baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ahkam, hukum-hukum syariat, fikih. Khususnya apabila dianggap adanya pertentangan di dalam nas tersebut. Jika tidak ada, ya tidak perlu. Jika tidak ada dalil yang secara zahir sepertinya bertentangan, ya tidak perlu digabung.
Praktek al-jam'u, penggabungan antara dua dalil yang secara zahir sepertinya bertentangan, itu dilakukan kalau dilihat sepertinya bertentangan. Jika tidak, ya tidak. Ulun ulang, ini pentingnya. Menggabungkan berbagai nas dalam satu permasalahan sangat dibutuhkan oleh orang yang membahasnya. Siapapun di antara kita kaum muslimin, jika sampai pada poin tersebut, ya kita harus bahas. Tidak bisa tidak. Karena ada memang beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala zahirnya seperti bertolak belakang dengan yang lain, tinggal digabung. Saat itulah kemudian kita harus belajar dari para ulama bagaimana cara memahaminya, menggabungnya. Kita sering sampaikan kan ya, bahwasanya di antara tujuan dikarangnya kitab Mukhtalaful Hadis, Imam Syafi'i di antara pelopor yang mengarang akan genre ini, kalau bisa kita katakan genre, bagaimana cara menggabung dalil, dua dalil yang zahirnya bertentangan. Itu Imam Syafi'i di antara pelopor yang mengarang tentang yakni hal tersebut. Bagaimana cara menggabungkannya? Bagaimana cara memahami dua dalil tersebut hingga kemudian kita tidak salah faham. Jadi Imam Syafi'i, kita tahu beliau meninggal tahun 204 Hijriah, artinya berarti sebelum itu beliau sudah karang kitab yang genrenya seperti itu. Di tahun 300-an ada Imam Ibnu Qutaibah, itulah yang mungkin lebih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, Ta'wil Mukhtalaful Hadis. 100-an bab atau 100-an kasus. Anda bayangkan firman Allah Subhanahu wa taala kan 6 ribuan. Sabda Nabi Muhammad SAW, aduh, lebih banyak lagi. Dan kasus yang dibahas hanya 100-an. Jadi berapa persennya itu? Sangat sedikit. Tapi memang harus dibahas. Seorang muslim harus mengetahui. Karena pada ayat-ayat itulah, karena pada sabda-sabda Nabi Muhammad itulah poin bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka bahas ayatnya, mereka bahas sabdanya. Mereka tidak celah Islam dari luar, dari dalam. Ini loh firman Allah, ini kan kok bertentangan dengan B loh. Sabda Nabi Muhammad ini bertentangan dengan firman Allah yang itu loh. Kalau kitanya kemudian tidak belajar, mudah kemudian masuk syubhat ke benak kita akan bertentangannya dalil yang selama ini menjadi pijakan. Kan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah landasan semua kita kaum muslimin. Bagaimana runtuhnya prinsip kita ini kalau misalnya pijakan kitanya lemah. Kan kalau misalnya kita gitu ya membahas atau ingin mendebat atau ingin menerangkan bagaimana penyimpangan Syiah Imam 12, kan pada bab imamahnya kita bahas. Perbedaan yang paling mencolok antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ada rukun iman tambahan bagi mereka, yaitu mengimami iman yang 12. Anda hancurkan pembahasan itu rukun imannya loh. Anda hancurkan pembahasan itu, habis semuanya. Kenapa? Karena itu pondasi. Faham ya? Nah, bagaimana jika hal tersebut dilakukan ke kita? Selama ini Al-Quran dan As-Sunnah adalah landasan semua kita sebelum berkata dan berbuat, hancur. Kenapa? Karena mereka buktikan bahwasanya ini ada pertentangan loh firman Allah. Ada pertentangan loh pada sabda. Hancur itu. Kenapa? Karena itu pondasi. Rumah kita yang selama ini kita bangun di atas pondasi, pondasinya hancur. Hancurlah rumahnya. Makanya harus faham. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dengan mengumpulkan semua dalil dapat memberikan gambaran yang sempurna atas satu hukum bagi orang yang membahasnya, di mana nas-nas itu akan tampak tidak saling bertentangan, bukan bahkan saling menyelarasi. Itulah kenapa kita belajar.
Karena para ulama lah yang menggabungnya dan menerangkannya secara ilmiah hingga kemudian, oh iya ya, selaras. Ya iya. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini, kata Nabi Muhammad, kecuali kebenaran. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm 3 dan 4 itu, dan dia Muhammad SAW tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nggak mungkin bertentangan memang. Cuman ada zahirnya seperti bertentangan. Maka tugas kita belajar untuk menggabungnya karena ia selaras sebenarnya. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan lainnya selamanya. Nah, ini prinsip. Ini prinsip. Siapapun di antara Anda yang belajar sama-sama ini dan Anda pegang kitabnya, Anda pegang bukunya, 195 ini harusnya digaris bawah ini. Dicetak tebal nih. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i, firman dan sabda, tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan yang lainnya selamanya. Enggak akan. Karena semuanya dari Allah yang menentukan syariat, yang maha bijaksana. Maka semuanya selaras. Tinggal kita belajar bagaimana cara menggabungnya. Ta'wil mukhtalaful hadis. Ada nggak Pit ya bukunya sini ya Pit ya? Paling pojok Pit, sorry Pit, ambilin Pit. Ah itu. Ta'wil mukhtalaful hadis itu sudah ada terjemahannya. Kelihatan nggak di sini pemirsa? Judulnya adalah Ensiklopedia Hadis volume 1. Judul aslinya Ta'wil Mukhtalaful Hadis milik Imam Ibnu Qutaibah, ulama tahun 300-an Hijriah. 360-an kalau nggak salah beliau meninggal. Artinya bukan karangan pertama, karena Imam Syafi'i sudah karang genre kayak gini lebih dulu, 100 tahun sebelumnya beliau sudah karang. Cuman susah ada tapi belum ada terjemahannya. Saya tahu punya Imam Syafi'i belum ada terjemahannya. Repot kayaknya para penerjemah menerjemahkan ya ini bahasan beliau. Tebel Pit, warna hijau. Iya kayaknya ada di bagian situ kayaknya. Nggak apa-apa lah. Nah, bukan. Judulnya Mukhtalaful Hadis. Punya Imam Syafi'i namanya Mukhtalaful Hadis. Ini Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Terjemahan Indonesianya Ensiklopedia Hadis nomor 1. Di sini pemirsa, saya pengen banget dari dulu bahas kitab ini ya, tapi kayaknya apa istilahnya, yang lebih penting ini, tapi yang lebih penting ada gitu. Bukan berarti ini nggak penting. Kalau nggak salah 100 kasus, 109 permasalahan. Ya, banyak. Status anak-anak kaum musyrikin, dalilnya ada yang bertentangan secara zahir. Arsy Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Macam-macam. Alasan orang-orang yang menyebutkan itu tidak masuk akal, bertentangan, tidak relevan dengan zaman, macam-macam. Jadi nggak mesti yang diterangkan Imam Ibnu Qutaibah dan Imam Syafi'i itu alasannya sama, enggak. Bukan semuanya alasannya zahirnya bertentangan, enggak. Tapi ada yang bagi mereka nggak masuk akal, bagi mereka nggak higienis, bagi mereka nggak relevan dengan zaman. Pokoknya nggak masuk aja. Dan diterangkan secara ilmiah. Nah, al-musyahidun al-kiram, saya sebenarnya menantikan, yakni mereka berjanji, penerbit disebutkan di sini menyebutkan mereka akan karang yang kedua, karena ini kan ensiklopedia hadis yang pertama. Mereka ingin keluarkan kedua. Ini pun bukan full dari kitab Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Ta'wil Mukhtalaful Hadis itu bagi separuh bagian depan kitabnya itu tentang mustalah, mudah saya tidak salah, pelajaran mustalah hadis. Selesai baru masuk bahasan inti tentang ta'arud ad-dalilain. Tapi yang diterjemahkan bagian intinya doang. Nah, mereka menyebutkan
volume keduanya itu adalah mau dibahas kitab Mishkatul Masabih. Mishkat tahu ya? Abu Mishkat tahu ya? Ustaz Fauzan. Nama anaknya Mishkat. Mishkatul Masabih. Genrenya sama, tapi lebih luas. Nggak tahu saya apakah sudah keluar atau tidak. Jadi tampilan kayak gini ya. Di antara yang wajib Anda miliki. Dari Bania Publishing. Miliki. Pajang kan? Ada tempat buat pajang. Oke. Perhatikan. Wajib kita ketahui bahwa teman-teman yang jualan buku sediakan ya. Sebelum teman-teman yang lain nanya, "Tat di mana belinya?" Di toko-toko buku terdekat, yakni langganan Anda yang nggak bisa sih sekarang pakai istilah terdekat karena semuanya pakai online, semuanya dekat ya. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan lainnya selamanya, nggak ada. Tidak ada. Adapun yang dianggap bertentangan oleh orang yang melihatnya di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah pertentangan yang tampak zahirnya. Zahirnya doang. Cuman hukum asalnya nggak ada. Yang timbul dari diri seorang mujtahid atau pemahamannya. Kalau boleh saya tambahkan di sini nih, atau dari orang yang pengen cari-cari kesalahan Islam. Kalau boleh saya tambahkan nih, Ustaz Al-Fadhil. Dari seorang mujtahid atau pemahamannya, seakan-akan kemudian dua dalil secara zahir bertentangan berdasarkan pemahaman seorang mujtahid, atau memang ada orang pengen bentur-benturin aja. Karena memang zahirnya ada yang kayak gitu. Bisa dibentur-benturkan. Kalau kita tidak pelajari minimal 109 kasus ini, syubhat mungkin masuk. Ya juga ya, waduh. Gimana perasaan antum? Prinsip antum selama ini yang antum pegangi atau kita pegangi, hancur. Gimana itu? Oleng kita. Goyah kita. Kenapa? Pondasi kita, pijakan kita hancur. Nah, itu bahayanya syubhat ya. Maka itulah kenapa kita semua harus belajar dan belajar terus ya. Namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil syar'i tersebut, nggak ada. Jadi zahirnya memang ada, timbul dari seorang mujtahid atau pemahamannya, atau kalau boleh saya tambahkan tadi karena ada orang pengen bentur-benturin aja, tapi sebenarnya hakikatnya tidak ada pertentangan antara dua dalil, firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda, nggak ada, karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun terjadinya pertentangan yang hakiki, yaitu adanya dua dalil syar'i yang saling bertentangan, di mana hukum dalil yang pertama membatalkan hukum dalil yang kedua tanpa ada nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus, atau tanpa adanya penggabungan, maka ini tidak dapat dibenarkan sama sekali dan tidak mungkin terjadi. Bahkan ini adalah kebodohan yang harus dibersihkan dari seorang yang berakal sehat, apalagi dari Allah pembuat syariat. Jadi pemirsa, pertentangan dua dalil secara hakiki kemudian kok tidak bisa digabung. Pertentangan dua dalil hakiki kemudian nggak ada bahasan nasih dan mansukh. Pertentangan dua dalil secara hakiki kemudian nggak bisa dirojihkan salah satu di antara keduanya, itu nggak ada. Karena salah satu di antara tiga cara ini mesti ketemu. Itulah jasa para ulama. Dan itulah kenapa mereka pewaris para nabi. Ini contohnya nih. Kan kalau berarti beliau meninggal tahun 360-an, berarti kan sudah 1100-an tahun yang lalu yang begini-begini udah dibahas. Beliau sudah bahas untuk kita secara ilmiah. Kan tadi ulun sebutkan di awal, di antara
syubhat yang mereka lontarkan nggak mesti dua dalil yang bertentangan, tapi ada dalil yang nggak masuk akal bagi mereka, ada dalil yang kok Nabi Muhammad menyabdakannya kok nggak higienis, kok jorok ya, diterangkan secara ilmiah, seperti hadis lalat diterangkan secara ilmiah. Jika lalat masuk ke minuman kalian maka celupkanlah ia, karena salah satu di antara sayapnya mengandung racun, sayapnya yang lain adalah penawarnya. Oh, dibahas ini detail, karena bagi orang itu jorok banget. Sahih Bukhari loh itu, ya. Perlu cara memahaminya saja. Dan ketika terjadi pada Anda, yakinlah, celupkan, buang lalatnya, minum, no problem, aman pasti. Nah, ulang-ulang ya pada poin ini ya. Adapun terjadinya pertentangan yang hakiki, betul-betul yakni bertolak belakang, yaitu adanya dua dalil syar'i yang saling bertentangan, di mana hukum dalil yang pertama membatalkan hukum dalil yang kedua tanpa ada nasikh dan mansukh, nggak ada pembahasan itu, betul-betul bertentangan, atau tanpa adanya penggabungan, maka ini tidak dapat dibenarkan sama sekali. Karena mesti bisa digabung dulu, nggak bisa baru dibahas, ditelusuri, mesti ada salah satu dari antara dua dalil yang sudah terhapuskan hukumnya, mansukh. Juga bab usul fikih itu nasikh dan mansukh. Dan jika tidak bisa juga, maka ada yakni praktek tarjih, dibenarkannya di salah satu di antara dua dalil berdasarkan sebab-sebabnya. Contoh kayak misalnya man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Bukti bahwasanya itu adalah pembatal. Hadis yang lain tidak ada perintah tersebut. Kata Nabi Muhammad, innahu bid'atun minka, atau kama qala, ia adalah bagian dari tubuhmu. Artinya kalau kamu menyentuhnya, ya kamu nggak batal. Bertentangan dong. Yang pertama disebutkan bahwasanya barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ia berwudu. Di kasus yang lain, ketika seorang bertanya pada Nabi Muhammad katakan tidak batal karena ia bagian dari tubuhmu. Bertentangan, digabung, nggak bisa. Dicari mana yang nasikh, mana yang mansukh, dicari di antara dua riwayat mana yang lebih belakang Nabi Muhammad sabdakan juga nggak ketemu. Baru kemudian ada tarjih, pembenaran di antara dua dalil dengan sebab-sebabnya, dengan korinah-korinahnya. Tak taunya yang diberatkan oleh para ulama yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad sabdakan langsung ke penanya. Dan ini adalah sabda beliau secara umum. Tidak ada pertentangan. Tugas kita belajar ya. Bahkan ini adalah kebodohan yang harus dibersihkan dari seorang yang berakal sehat. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat. Jadi tidak ada yang hakiki betul-betul bertentangan, tanpa adanya kemungkinan digabung bisa, tanpa adanya kemungkinan adanya nasikh dan mansukh ada, kemungkinan kemudian bisa ditarjih. Tidak ada. Tidak ada pertentangan dua dalil yang hakiki, enggak. Mesti bisa digabung. Kalau enggak kemudian ada nasikh dan mansukh, ada dalil yang terhapuskan dengan dalil yang lain, ditelusuri dari tahun yang lebih akhir ayat yang turun yang mana, lebih akhir sabda yang Nabi Muhammad sabdakan yang mana, menghapus yang lama. Kayak contoh, Nabi Muhammad SAW mengakikai Hasan dan Husain, itu masing-masing seekor kambing. Hasan tahun 3, Husain tahun 4, seekor kambing. Tapi kemudian sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, anil ghulami syatani mutakafi'atani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Oh, bertentangan dong. Praktek beliau kan 1.
untuk cucunya Hasan satu, untuk cucunya Husain satu, tapi sabda beliau dua tuh anak laki-laki. Ini salah satu contoh. Kemudian terhapuskan praktek Nabi Muhammad. Apalagi misalnya kita pakai kaidah yang lain. Jika praktek Nabi Muhammad bertentangan dengan sabda beliau, sabda yang lebih dipegang. Terhapuskan langsung praktek yang lama. Dicontoh saja. Tidak ada pertentangan. Dia bisa digabung. Atau Imam Ibnu Qayyim untuk kasus ini, untuk bab ini, Imam Ibnu Qayyim itu beliau enggak pakai metode dua mana dalil yang terhapus, enggak. Beliau pakai beliau pakai metode penggabungan. Anda punya anak, terlahir untuk Anda anak laki-laki, silahkan akikah 2 ekor kambing. Anda mempunyai satu, silahkan satu. Karena 2 Anda mungkin nggak mampu. 1 pun nggak mampu, selesai. Nah, Anda nggak mampu kok. Gugur dari Anda kewajiban tersebut, lawan nggak mampu. Ya, Imam Ibnu Qayyim di antara yang langsung digabung ini bisa. Ada disebutkan di Aunul Ma'bud, mudah saya tidak salah. Karena rata-rata hadis berkaitan dengan akikah, tasmiyah, anak yang lahir rata-rata di Sunan Abu Dawud, maka Abdul Ma'bud lah tentunya yang terbaik dalam syarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat yang jadi potongan, ayat yang jadi apa sih Pit kalau di TV itu Pit di Roja biasanya, tapi jeda iklan ya. Ini paling sering nih. Kalau antum perhatikan nih di antara yang paling sering dimunculkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sering sekali, berkali-kali. Karena ini salah satu klip jeda ya, klip jeda antara mungkin 2 pengajian di Roja TV. Karena ini ayat paling penting. Bukan paling penting, ini ayat penting, semua ayat penting. Perhatikan. Dalam surah An-Nisa 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Qur'an, tadabbur. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Karena Al-Quran dari Allah, nggak ada pertentangan. Coba bukan dari Allah, mesti banyak pertentangan. Coba Quran itu adalah bikinan karangan Nabi Muhammad, mesti banyak pertentangan. Hikmah juga tentunya kenapa Nabi kita Muhammad SAW diciptakan dan beliau dalam keadaan ummi, buta huruf. Kata Imam Ibnul Jauzi, jika Nabi Muhammad SAW bisa baca, bisa tulis, maka akan benarlah sangkaan orang-orang musyrikin, atau tuduhan lebih tepatnya orang-orang musyrikin, alah Quran itu kan bikinan dia. Kita bahas di sirah juga kan, Nabi Muhammad buta huruf aja, tuduhan itu ada loh. Ya, di sirah kita sudah bahas itu. Bagaimana mereka selalu menghina, selalu mengejek, selalu menyematkan pada Nabi Muhammad gelar-gelar yang buruk dan tuduhan-tuduhan palsu. Di antaranya itu, ada yang bantuin dia karang Quran itu, dia dengerin dari orang lain, kemudian dia bisa ngomong gitu. Buta huruf aja, maka tuduhan itu tetap tersematkan pada Nabi Muhammad, padahal beliau buta huruf. Gimana kalau beliau bisa baca, bisa tulis? Oh kan bener, dia jago. Dia memang jago ngarang karangan Muhammad ini. Jago dia. No. Dia dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah besar. Di balik buta hurufnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ulang, Allah berfirman An-Nisa 82 yang artinya adalah, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, mentadabburi. Karena yang mentadabburi, mendalami, dia pasti tahu apa khususnya kita yang
bahasa Arab adalah bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa induk kita. Orang Arab waktu itu, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menolak Nabi Muhammad karena kesombongan saja. Mereka tahu ini bukan perkataan manusia, karena itu bahasa mereka. Bagaimana Anda bisa tuduhkan Al-Quran ini karangan manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, dan Anda tahu manusia tidak bisa seindah itu ngomongnya. Yang bisa seindah itu, menata semua kalimat itu seindah itu, hanya yang Maha Kuasa. Mereka tahu kok. Makanya Al-Walid bin Mughirah itu hampir masuk Islam, karena dia tahu ini nggak bakal manusia yang ngomong kayak gini, karena sangat indah. Kenapa? Karena itu bahasa ibu mereka, itu bahasa yakni induk mereka. Benar ya, mother tongue ya istilahnya ya. Bahasa mereka terlahir dengan bahasa itu. Mereka orang Arab. Mereka tahu membedakan mana perkataan orang biasa, mana kemudian bahasa sastra, mana kemudian ini yang di atas itu. Al-Quran yang Nabi Muhammad bawa. Mereka menolak hanya karena sombong. Mereka tahu Nabi Muhammad buta huruf, tapi kok bisa ngomong seindah ini? Bukan perkataan manusia, ini pasti perkataan Tuhan. Dia betul-betul Nabi, dia betul-betul Rasul. Cuma mereka mengingkari aja. Apalagi mereka orang yang tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad berdusta. Kebingungan demi kebingungan mereka demi untuk menolak Nabi Muhammad karena intinya sombong. Ini bahayanya sombong. Ini bahayanya sombong. Mereka tahu kejujuran Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Mereka tahu Nabi Muhammad buta huruf. Kelawang sebagian mereka juga buta huruf. Dan bahasa mereka bahasa Arab. Lah orang ini Muhammad SAW membawakan ayat-ayat, penyair pun tidak bisa menyainginya. Apa kalau bukan firman Tuhan? Cuman sombong. Akhirnya mereka menolak. Wallahu a'lam bishawab. Kan sebagian di antara mereka, bahkan mungkin banyak mereka teman Nabi Muhammad dari kecil dong. Ya, mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kesombongan yang membuat mereka mengingkari apa yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Khususnya kita nih, karena bahasa Arab bukan bahasa induk, bukan bahasa ibu, bukan bahasa dengannya kita terlahir. Tadabburi Al-Quran, belajar bahasa Arab. Makanya kan teman-teman kursus sana sini bahasa Arab, ikut kemudian bahasa Arab. Tidak akan lurus agama Anda, tidak akan bisa Anda memahami agama ini dengan sempurna kecuali dengan memahami bahasa Arab lebih dulu. Al-Quran dengan bahasa Arab, Nabi Muhammad bahasa Arab, sabdanya. Ulama Islam bahasa Arab, sekalipun banyak mereka basicnya bukan orang Arab, kalangan mereka Arab semua. Tidak akan Anda bisa memahami agama ini, mantap Anda memahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dengannya kemudian kita bisa mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dalam menghayati Al-Quran, perhatikan, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Tapi karena Al-Quran dari Allah, tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya. Makanya bisa dirubah oleh mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan isinya, tapi tidak dengan Al-Quran. Jangankan merubah isinya Al-Quran, Anda rubah harokatnya, karena bahasa Arab dengan berubahnya harokat bisa berubah makna. Dengan merubah harokat dari subjek menjadi objek bisa dengan harokat doang dalam bahasa Arab itu.
kemudian jadi a, subjek pelaku, kemudian bisa jadi objek maf'ul. Berubah maknanya. Bahasa Arab tuh kayak gitu. Anda rubah harokatnya saja, Anda ketahuan. Dengan cara Allah membongkar siapapun yang berusaha merubah isi Al-Quran. Ketahuan. Karena Allah berjanji menjaganya. Tidak kepada Taurat, tidak kepada Injil, tidak kepada Zabur. Kalau memang masih ada Zabur. Kemudian kita tutup dengan riwayat ini. Perhatikan halaman 196. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran, lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi, ingat ya, bertengkar di sini, berbedanya pendapat mereka di sini itu untuk mencari satu kebenaran, bukan kemudian yang fanatik dengan pendapat tertentu. No, nggak main itu dengan para sahabat, enggak. Kan ketika Nabi Muhammad bersabda juga bahwasanya di kalangan umatku ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Debat mereka, siapa ya orang itu ya? Apakah mereka adalah sahabat Nabi Muhammad? Apakah mereka orang yang terlahir di atas Islam? Apakah debat mereka. Hingga Nabi Muhammad menerangkan perdebatan yang terjadi pada para sahabat demi mencari satu kebenaran, bukan kebenaran fanatik dengan pendapat yang ada. No, itu kita itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu anhu ajmain sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di antara mereka ada yang tidur. Makanya ada namanya istilah ahlus suffah. Suffah, mereka tidur di pelataran rumah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Anda bisa bayangkan, orang paling sabar sedunia marah. Ya dong, Nabi Muhammad orang paling sabar. Gimana tidak? Berdakwah, ingin meluruskan pemahaman yang salah, dilempari batu, sampai bocor kepalanya. Ditawari untuk agar ditimpakan kepada orang-orang Taif yang melempari beliau gunung. Kata malaikat, saya malaikat penjaga gunung. Saya diperintahkan untuk menanyaimu. Jika kamu mau, saya akan timpakan gunung itu ke Taif, biar mampus semuanya. Coba terjadi itu kepada seorang dai yang tertolak dakwahnya. Mungkin diambil gitu ya, di salah satu kota misalnya gitu ya. Ya, karena kita manusia biasa, standar kesabarannya. Tertolak dakwahnya di satu kota gitu ya. Datang malaikat penjaga gunung kota itu ya. Apalah misalnya di salah satu kota ya. Mau di mana kayak terserah. Gimana nih Ustadz? Kalau antum mau saya lemparkan tuh gunung tuh, biar mati semuanya. Mungkin kita akan terima tawaran itu ya. Iya deh, hancurin aja, bodoh amat. Itu manusia ya, manusia standar ya. Udah muka standar, keyakinan standar juga ya. Nabi Muhammad tidak. Sambil disebutkan dalam riwayatnya, sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah, karena bocor kepalanya, darah kesini dong, sambil mengusap wajahnya. Tadi barusan dilemparin. Nah, gimana marahnya? Gimana darah ini bergejolak, marah, kenapa? Niat baik, tapi dibalas air susu, dibalas dengan air tuba. Bahasa kita ya, pengen baik, menyampaikan firman, dilempari batu.
Apa kalau bukan penyabar? Jangan. Semoga ada nanti di antara anak cucu mereka yang beriman kepada Allah. Bayangin, bisa kayak gitu. Siapa tuh? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini marah beliau. Ini berarti cukup fatal ya. Kayaknya perdebatan para sahabat cukup kencang nih. Nabi Muhammad sampai marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Standar, semua orang kalau marah wajahnya memerah, berarti sangat marah. Sambil melemparkan debu seraya bersabda. Jadi beliau marah sekali. Kata beliau SAW, mahlan ya qaum, bihadha uhlikatil umamu min qablikum, biikhtilafihim ala anbiya'ihim, wa darbihim al-kutuba ba'duha bi ba'din. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan, bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Fama araftum bihi minhu fa'malu bihi, wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Supaya kita juga nggak berdebat ya. Apalagi kita bukan di posisi untuk berdebat. Kita hanya penuntut ilmu, kita hanya muqallid, kita hanya pengikut, kita hanya membeo kepada kebenaran. Maka tidak perlu posisikan Anda seperti orang alim. Bertanya. Selama orang tersebut kemudian amanah dengan ilmunya, terima. Jangan memposisikan diri layaknya Anda ulama. Apalagi kemudian tidak sadar diri Anda orang kecil berbicara tentang perkara yang besar. Kayak kasus wabah ini perkara besar. Perkara berkaitan dengan kemaslahatan bukan manusia. Bukan cuma manusia. Bukan cuma kaum muslimin, manusia secara umum. Wabah ini. Siapapun di antara Anda misalnya punya keluhan asma akut, kayak ulun misalnya keluhan jantung, kita bisa jadi tidak membahayakan orang. Lalai kita kemudian dengan yang seharusnya kita lakukan karena kita sakit, mati sendirian. Wabah ini Anda bisa celakakan orang lain. Yang saya atau yang ingin ulun sampaikan adalah bahwasanya ini perkara besar. Ini berkaitan dengan kemaslahatan manusia, kemaslahatan orang banyak. Biarkan yang besar-besar yang ngomong. Para penuntut ilmu diam aja. Para penuntut ilmu ikuti arahan saja. Anda gak usah ngomong. Saya pun gak berani ngomong. Apa arahannya? Bismillah. Apa fatwanya? Bismillah. Jika ada perbedaan, standar dong berbeda. Lapang dada saja. Menerima perbedaan dan kita tidak mengharuskan orang lain dengan keyakinan yang kita miliki. Ya, orang kecil ngomong kecil. Orang besar ngomong besar. Perkara besar yang layak ngomongnya para ulama kibar. Bukan kita para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang ulun maksudkan di sini mungkin para ustaz. Apalagi Anda hanya jamaahnya. Tidak layak. Biarkan para ulama yang berpendapat dan darinya kemudian kita mengikut. Karena berdasarkan dalil. Mereka tidak berbicara dari kantongnya. Mereka pasti berbicara berdasarkan dalil. Karena mereka ulama ahlus sunnah. Tidak ngomong dari kantong. Mesti ada rujukannya. Entah firman Allah, dipahami dari firman itu begini. Entah dari sabda Nabi Muhammad, dari sabda itu kemudian dipahami begini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ulang. Kata Nabi Muhammad SAW, atau belum kita terjemahkan dari tadi.
Kata Nabi Muhammad SAW, tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kita berbicara sahabat ya, orang-orang yang berilmu. Kita bukan berbicara kita yang jauh sekali levelnya. Tapi kadang-kadang kita lupa diri. Ilmu nggak mumpuni, bahkan ilmu nggak ada, sok-sokan ngomong besar. Cermin yang ada di rumah kita itu gunakan. Kamera depan handphone kita ini gunakan. Apa? Untuk ngaca. Layak nggak saya ngomong dalam perkara ini? Enggak. Diam. Prinsip berkata baik atau diam itu kemana? Kita bisa binasa loh. Nabi Muhammad ngomong kayak gini ke para sahabat, orang yang ilmunya paling dalam. Bukan kita. Nabi Muhammad ngomong kepada sahabat yang sedang bertengkar, ilmunya dalam. Kita terkadang baca Quran masih terbata-bata, ngaji baru ikut, akun dakwah baru bikin. Ya, no, harus tahu diri. Semua kita harus tahu diri. Kecil kita ngomong yang kecil-kecil aja. Dan harus tahu levelnya ya. Ya. Contoh kayak sekarang misalnya gitu ya. Ada seorang dai senior atau ada seorang dai sudahlah senior plus kemudian gelarnya S3 misalnya. Maka yang masih kuliah atau yang sudah lulus tapi S1 atau sudah lulus tapi S2 nggak level kayaknya membahas itu. Harus yang selevel biar setara ngobrolnya. Nggak bisa tidak bisa tidak. Jenjang itu merubah keilmuan seseorang. Harus tahu diri. Perhatikan. Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini yaitu bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jangan tengkar. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka, serta mereka berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian yang lain. Semuanya satu dari Allah. Membentur-benturkan firman dan sabda, binasa kita. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Inilah Al-Quran. Dia malah menguatkan satu dan yang lain. Bukan mendustakan satu dan yang lain. No, menguatkan Al-Quran itu. Juga tentunya sunnah. Jangan sampai kita seperti orang yang ingin merusak Islam. Mereka yang membentur-benturkan ayat itu, mereka yang membentur-benturkan hadis itu, tujuannya merusak. Kita yang sudah di dalam, jangan ikut pemahaman yang sama, nanti kita rusak dan akhirnya binasa. Berarti Ustadz dalam perkara ini tidak setuju dengan Ustadz Fulani. Ustadz senior, kitabnya saya bahas, gimana saya nggak hormat? Ini kitabnya karangan beliau ini, ya nggak usah saya sebutin nama ya. Ini karangan beliau saya bahas. Lah mending saya. Walaupun dulu ketika di Tengaran, beliau nggak ngajar anak-anak yakni sanawiyah, beliau hanya ngajar di aliyah, tapi di pengajian umum, mungkin saya dengan teman-teman yang lain, generasi awal mungkin yang belajar dengan beliau. Ya, subhanallah. Tapi perbedaan berdasarkan
dalil, berlapang dada saja, no problem. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini salah satu di antara hikmah ya. Hikmah di balik wabah ya. Terlihat siapa yang betul-betul faham, siapa yang betul-betul pengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenarnya. Karena dia mengikuti dalil, bukan fanatisme. Al-musyahidun al-kiram, karena itu apa yang telah kalian ketahui, maka amalkanlah, dan yang kalian tidak ketahui, serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Itu tugas kita. Kita faham dari satu firman, faham dari satu sabda, amalkan. Belum tahu, serahkan pada yang alim. Tanya, belajar, bukan dibentur-benturi. Bukan kemudian mengatakan ada pertentangan antara ayat A dan B, padahal anda nggak faham. Hadis A dan hadis B, padahal kita nggak faham. Tanya yang faham. Salah satu di antaranya dengan baca kitab kayak ginian. Genrenya seperti itu. Membahas tentang ayat-ayat dan hadis yang zahirnya seperti bertentangan dan diterangkan secara ilmiah. Sudah 1200 tahun yang lalu kitab yang genrenya kayak gitu sudah ada. Imam Syafi'i pelopornya. Penasaran saya lupa naruh di mana itu Mukhtalaful Hadits. Warna hijau, Pit. Tolong cariin, Pit. Dia cuma 1 jilid tapi warna hijau. Atau saya taruh di dalam kayaknya, Pit. Lanjut ya. Kita akhiri di sini. Dan ini dicetak tebal oleh beliau hafizallahu taala. Para ulama telah ijma' atau sepakat bahwa tidak ada satupun dalil-dalil qat'i yang bertentangan. Dalil yang jelas, sahih, sharih. Dalil yang tidak mengandung tafsiran yang bermacam-macam. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak multitafsir. Contoh misalnya Muhammadun Rasulullah. Nah, itu sangat jelas. Muhammad itu Rasulullah, nggak ada makna yang lain. Nah, kayak gitu-gitu maksudnya. Dan kita tidak memungkiri ada ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki multi penafsiran. Makanya kita belajar tafsir. Karena para ulama yang bisa memahaminya dan merangkannya ke kita baca keterangan itu. Kenapa kita belajar? Para ulama telah ijma' atau bersepakat bahwa tidak ada satupun dalil-dalil yang qat'i yang bertentangan, enggak ada. Artinya tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan, enggak ada. Saya pertegas lagi, kata beliau hafizallahu ta'ala, saya pertegas lagi bahwa tidak ada satupun dalil ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak ada satupun dalil Al-Quran yang bertentangan dengan As-Sunnah. Dan tidak ada satupun dalil dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan dengan akal manusia. Enggak ada. Semuanya pasti selaras karena semuanya dari Allah. Semua Allah yang membuat syariat, Allah yang bijaksana dengan syariatnya. Tidak mungkin kemudian mempertentangkan sendiri, bikin kemudian hambanya semua kita ini pusing. No. Mesti semuanya selaras dengan akal sehat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Penjelasan para ulama akan prinsip ini insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Dan sepertinya memang kajian kita sementara akan berubah ke sore dulu. Ada pertanyaan, Pit? Atau kita tutup dengan perkataan yang Syafi'i ya, satu ya.
Atau dua deh, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ibnu Khuzaimah. Kita tutup di dua perkataan. Penjelasan para ulama, perhatikan halaman 197. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat tahun 204 Hijriyah berkata, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tidak bertentangan. Semuanya adalah sejalan, seiring seirama, selaras. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. Ini yang sering ulun nukil di banyak pengajian. Tapi saya riwayatkan secara makna. Sekarang kita bahas exact perkataannya. Perhatian. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah. Beliau punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wafat tahun 311 Hijriyah. Jadi sebelum Imamku Ibnu Qutaibah, tapi sezaman dengan Imam Ibnu Qutaibah. Aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dan kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Enggak ada. Karena kemungkinan ada pertentangan itu kalau ditelusuri mesti yang satu hadisnya sahih, yang satu mesti lemah. Itulah kenapa beliau ngomong kayak gini. Perhatikan, saya ulang. Aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dan kedua sanadnya sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Enggak akan ada. Tapi ini betul-betul loh, ini sabda Rasul bertentangan. Cek, cross check, mesti salah satunya entah itu palsu. Lemahnya itu bisa palsu, bisa lemah dengan sebab-sebab yang lain. Enggak bisa. Bukan sabda Nabi Muhammad kalau begitu. Itu maksudnya. Setelah telusuri mesti akan ketahuan salah satunya, oh hadisnya lemah. Tapi kalau sama-sama sanadnya sahih, kata beliau, aku nggak pernah dapatkan pertentangan. Kata beliau, maka siapa saja, ini yang sering ulun riwayatkan, maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bahwasanya hadis bawalah hadis itu kepadaku, aku akan memadukannya, aku akan menjelaskannya. Kalian dapat nih ada pertentangan dua sabda Nabi Muhammad, bingung cara gabungnya, bawa ke saya terangkan. Karena tidak ada yang bertentangan, karena semuanya sejalan dan selaras. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di YouTube nggak ada ya, di WhatsApp nggak ada juga soalnya. Tapi yang nonton ada nih, ketahuan nih yang nonton ada, cuman mereka nggak nanya aja. Tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan